Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya ingin mempresentasikan bakal profil startup syariah alami. Ya, pengertian alami merupakan startup fintech syariah di Indonesia yang bergerak di bidang peer-to-peer lending berbasis syariah. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan membantu pelaku UMKM memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam tanpa menggunakan sistem bunga atau riba. Alami telah terdaftar dan diawasi oleh OJK serta memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan seluruh operasionalnya sesuai dengan syariat Islam. Alami memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan pemberi dana, investor, dengan pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan. Semua proses dilakukan secara online, mulai dari registrasi, analitis, pembiayaan, akad, hingga pembayaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya itu ada teknologi yang digunakan dalam bisnis syariah. Baik, ada beberapa teknologi yang digunakan dalam bisnis syariah. Yang pertama itu pemanfaatan artificial intelligence atau AI. Alami menggunakan teknologi artificial intelligence AI dan analisis data untuk mengevaluasi kelayakan pembiayaan UMKM. Teknologi AI membantu perusahaan menganalisis resiko bisnis calon penerima pembiayaan secara lebih cepat dan akurat. Pemanfaatan menggunakan AI yaitu ada beberapa. Yang pertama itu mempercepat proses analisis pembiayaan. Yang kedua, mengurangi risiko kredit macet. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan secara objektif. Yang keempat itu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Jadi dengan AI, proses yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari dapat dilakukan dalam hitungan jam. Baik, mohon digeser ke slide selanjutnya. Selanjutnya itu digitalisasi akad muamalah. Alami menerapkan digitalisasi akad syariah dalam seluruh proses transaksi. Akad seperti murabahah, wakalah, dan mudrobah dilakukan secara digital melalui aplikasi dan website. Keunggulan digitalisasi akad, dokumen tersimpan dengan aman dan transparan, proses transaksi lebih cepat, mengurangi penggunaan kertas, memudahkan audit syariah. Digitalisasi ini tetap memperhatikan keuntungan syariat seperti adanya persetujuan kedua belah pihak dan kejelasan akad. Yang ketiga itu sistem transparansi digital. Alami menggunakan dashboard digital yang memungkinkan investor memantau perkembangan pembiayaan secara real time. Transparansi ini penting dalam bisnis syariah karena sesuai dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Investor dapat melihat status pendanaan, penggunaan dana, jadwal pembayaran, laporan keuntungan dan risiko. Jadi selanjutnya keuntungan digitalisasi dalam bisnis syariah. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan keuntungan digitalisasi dalam bisnis syariah. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional teknologi, membantu mempercepat proses administrasi dan pelayanan pelanggan. Semua transaksi dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor.
Yang kedua itu memperluas akses keuangan syariah melalui platform digital. Layanan pembiayaan syariah dapat diakses masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk UMKM yang sebelumnya sulit mendapatkan akses modal. Terus selanjutnya itu meningkatkan transparansi dan kepercayaan sistem digital, memungkinkan semua transaksi tercatat dengan jelas sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Dan yang terakhir itu mengurangi biaya operasional. Penggunaan teknologi mengurangi biaya administrasi, penggunaan kertas, dan tenaga kerja manual. Baik, itulah dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tentang tantangan dalam bisnis syariah. Keamanan data dan cyber security. Bisnis digital memiliki risiko kebocoran data dan serangan cyber. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem keamanan yang kuat. Dan B, literasi digital masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami layanan vintage syariah dan penggunaan aplikasi digital. Dan C, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Perusahaan harus memastikan seluruh teknologi yang digunakan tetap sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah. C, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Perusahaan harus baik, itu saja. Selanjutnya ada rekomendasi strategi digitalisasi bisnis syariah, yaitu A. Meningkatkan edukasi digital syariah, yaitu startup syariah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat fintech syariah dan penggunaan teknologi digital. Selanjutnya B. Memperkuat sistem keamanan teknologi, yaitu perusahaan harus meningkatkan keamanan data pengguna melalui sistem enkripsi dan perlindungan siber. C. Kolaborasi dengan ulama dan dewan syariah. Kolaborasi ini penting agar inovasi teknologi tetap sesuai dengan prinsip Islam. Dan terakhir ada pengembangan aplikasi yang user friendly. Aplikasi yang mudah digunakan akan membantu meningkatkan minat masyarakat menggunakan layanan bisnis syariah digital. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke. Selanjutnya itu atau terakhir adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi kami ialah digitalisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing bisnis syariah. Alami menjadi contoh startup syariah yang berhasil memanfaatkan teknologi AI dan digitalisasi akad untuk mendukung operasional bisnisnya. Meskipun terdapat tantangan seperti keamanan data dan literasi digital, penerapan teknologi yang tepat dapat membantu bisnis syariah berkembang lebih modern dan kompetitif di tingkat nasional maupun global. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.